Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Elva Sreliandio, peserta orientasi P3K Angkatan 13. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rencana aksi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Dengan judul rencana aksi yaitu sosialisasi dan pembinaan gerakan peduli lingkungan hidup di sekolah atau GPBLHS menuju sekolah adiwiyata. ASN memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan di berbagai sektor yang terdiri dari P3K dan PNS. P3K dituntut memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatannya. Untuk memastikan kemampuan dan kesiapan dalam menjalankan tugas secara optimal, diperlukan pembekalan melalui orientasi yang komprehensif. Sebagai output dari orientasi ini, P3K diharapkan mampu menyusun rencana aksi yang selaras dengan tugas dan fungsinya di unit kerjanya masing-masing. Rencana aksi ini dibuat menjelaskan penerapan nilai dan etika, kemudian aksi konkret dan indikator keberhasilan dengan mengintegralisasikan dan menerapkan core values berakhlak. Bidang PKPL atau peningkatan kapasitas dan pemulihan lingkungan merupakan salah satu bidang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yang memiliki tugas dan fungsi salah satunya adalah melakukan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas dan kemitraan lingkungan hidup dengan program unggulannya yaitu Adiwiyata. Sehingga disusunlah rencana aksi dengan judul sosialisasi dan pembinaan gerakan peduli lingkungan hidup di sekolah atau GPBLHS menuju sekolah Adiwiyata. Adiwiyata merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan untuk mendorong terlaksananya GPBLHS. Program Adiwiyata kemudian memberikan penghargaan kepada sekolah atau madrasah yang berhasil menerapkan GPBLHS secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tahun 2020, terdapat 1.562 sekolah atau madrasah yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon. Namun, hingga tahun 2024, hanya 83 sekolah atau madrasah, sekitar 5,3% yang berpartisipasi dalam program ini. Dengan rincian, 56 sekolah memperoleh penghargaan Adiwiyata tingkat kabupaten, 19 sekolah memperoleh penghargaan Adiwiyata tingkat provinsi, 7 sekolah atau madrasah memperoleh penghargaan Adiwiyata tingkat nasional, dan 1 sekolah atau madrasah memperoleh penghargaan Adiwiyata tingkat mandiri. Jumlah ini menunjukkan rendahnya partisipasi sekolah dalam program Adiwiyata, sehingga diperlukan upaya sosialisasi dan pembinaan lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi GPBLHS di sekolah dalam rangka mendukung program prioritas yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Kemudian maksud penyusunan rencana aksi yaitu sebagai dokumentasi dan evaluasi rangkaian kegiatan orientasi P3K serta menjadi dasar dalam penyusunan rencana aksi yang mendukung pelaksanaan tugas P3K khususnya dalam implementasi program Adiwiyata di Kabupaten Cirebon. Kemudian tujuannya terdapat tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu memberikan pemahaman kepada P3K tentang tugas dan fungsi sebagai ASN dalam pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Yang kedua, menanamkan integritas, profesionalisme, dan etika kerja untuk pendukung kinerja organisasi. Dan yang ketiga adalah mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak dalam setiap kegiatan yang diusulkan. Kemudian tujuan khususnya yaitu yang pertama, melakukan penyusunan rencana kerja atau timeline tahunan penyuluh lingkungan hidup tentang rencana kerja program Adiwiyata di Kabupaten Cirebon. Yang kedua, mendukung penyebarluasan informasi mengenai GPBLHS melalui berbagai media sosial maupun sosialisasi atau bimbingan teknis. Yang ketiga adalah mendukung pelaksanaan pembinaan GPBLHS kepada calon sekolah Adiwiyata yang telah mendaftar. Dan yang keempat yaitu mendukung pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan lingkungan hidup termasuk penyelenggaraan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah, kabupaten, atau kota. Waktu dan tempat pelaksanaan rencana aksi berlangsung pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Untuk tempatnya dilaksanakan di bidang peningkatan kapasitas dan pemulihan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan rincian sebagai berikut. Untuk sosialisasi gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah GPBLHS dilakukan melalui penyuluhan langsung terhadap sekolah atau madrasah di wilayah Kabupaten Cirebon.
Yang kedua, pembinaan GPBLHS dapat dilaksanakan secara daring maupun di sekolah atau madrasah yang berpartisipasi dalam program Adiwiyata dan atau di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Yang ketiga, untuk penyelenggaraan penganugerahan penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten atau kota dilaksanakan di wilayah Kabupaten Cirebon. Kemudian visi Kabupaten Cirebon tahun 2025 sampai 2030 adalah terwujudnya masyarakat Cirebon yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Bersih, pemerintah yang bersih, masyarakat yang menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Kedua, inovatif, menciptakan ekosistem pemerintahan dan masyarakat inovatif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, maju, mewujudkan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri dan kearifan lokal. Kemudian yang keempat, agamis, memiliki keimanan, taat beribadah, dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang kelima, aman, pemerintah menghadirkan suasana asri, rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban umum, kerawanan bencana alam, dan konflik sosial. Misi Kabupaten Cirebon terdapat 5, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Yang keempat, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan yang kelima adalah menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon merancang program-program prioritas yang berkontribusi langsung dalam mewujudkan visi misi tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, kampung bersih atau pesona kasih, pengelolaan sampah organik, anorganik kampung bersih. Yang kedua, lingkungan bebas kumuh, penataan lingkungan dan rumah yang sehat dan nyaman. Yang ketiga, modernisasi pengelolaan sampah. Yang keempat, pengembangan sistem informasi manajemen lingkungan hidup basis IT, pencemaran dan kerusakan lingkungan, raca sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan energi terbarukan. Yang kelima, pengembangan taman keanekaragaman hayati. Yang keenam, pembangunan taman atau alun-alun kecamatan tematik untuk mendukung masyarakat hidup sehat, berinteraksi, dan rekreasi. Yang ketujuh, pengembangan perlindungan pesisir, penanaman mangrove di pesisir. Yang kedelapan, Cirebon bebas banjir melalui pembangunan kolam retensi atau embung, sumur resapan, dan biopori di daerah rawan banjir dan kekeringan. Kemudian normalisasi sungai dan saluran pembuang di daerah rawan banjir dan kekeringan. Nomor 9, pembentukan kampung tangguh bencana, banjir, kekeringan, dan kebakaran. Dan yang ke-10 yaitu penghijauan lahan kritis atau lahan tidak produktif, areal lindung, dan resapan air. Kemudian struktur organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dipimpin oleh Kepala Dinas, kemudian Sekretaris Dinas membawahi 2 subbagian umum dan kepegawaian, serta subbagian keuangan dan aset. Kemudian terdapat 4 bidang, bidang tata lingkungan, kemudian bidang pengendalian lingkungan dan penataan hukum, bidang kebersihan dan pertamanan, serta bidang peningkatan kapasitas dan pemulihan lingkungan. Selain itu, dinas ini memiliki unit pelaksana teknis daerah atau UPTD, kemudian serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Untuk penulis sendiri berada di bidang peningkatan kapasitas dan pemulihan lingkungan. Atau PKPL memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, yaitu perumusan bahan perencanaan pada bidang PKPL, kemudian perumusan kebijakan teknis di bidang PKPL, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas dan kemitraan lingkungan hidup, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemulihan lingkungan hidup, kemudian pelayanan informasi publik di daerah bidang PKPL, pengolahan data analisis bidang PKPL, mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan PKPL, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Kemudian tupoksi P3K dengan jabatan penyuluh lingkungan hidup ahli pertama di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sesuai
yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup terdapat 19, diantaranya adalah menyusun rencana kerja tahunan penyuluh lingkungan hidup, kemudian melakukan penyebarluasan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui komunikasi langsung kepada perorangan atau komunikasi tidak langsung dengan pemasangan poster, kemudian komunikasi tidak langsung dengan penyebarluasan brosur dan leaflet, dan juga memfasilitasi kemitraan sasaran penyuluh lingkungan hidup dengan lembaga pemerintah tingkat kabupaten atau kota dan lainnya, sampai nomor 19 yaitu menyusun laporan monitoring dan evaluasi di bidang penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan. Kemudian rencana aksi P3K penyuluh lingkungan hidup di bidang peningkatan kapasitas dan pemulihan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon yang menjadi landasan dalam penyusunan program prioritas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Kemudian salah satu bidang yang berperan dalam mewujudkan program tersebut adalah bidang PKPL. Bidang PKPL sendiri memiliki tugas dan fungsi yang salah satunya adalah pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas dan kemitraan lingkungan hidup sesuai dengan Perbup Cirebon nomor 140 tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, P3K penyuluh lingkungan hidup yang ada di bidang PKPL berperan dalam mendukung berbagai program lingkungan, termasuk program unggulannya yaitu Adiwiyata. Program Adiwiyata merupakan salah satu program strategis yang sejalan dengan 10 program prioritas Dinas Lingkungan Hidup. Adiwiyata sendiri berkontribusi pada 5 komponen utama, yaitu kebersihan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah, pengelolaan dan konservasi air, penghijauan dan konservasi keanekaragaman hayati, peningkatan ketahanan terhadap bencana, kemudian yang kelima efisiensi energi dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Dengan adanya keterkaitan yang erat antar program Adiwiyata dan 6 program prioritas Dinas Lingkungan Hidup, maka pelaksanaannya menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kapasitas dan kemitraan lingkungan hidup. Program ini berkontribusi dalam pencapaian visi misi Kabupaten Cirebon. Maka dari itu disusunlah rencana aksi yang mendukung terlaksananya atau tercapainya tujuan program Adiwiyata. Rencana aksi yang pertama yaitu nomor 1, kegiatan menyusun rencana kerja atau timeline tahunan penyuluh lingkungan hidup tentang rencana kerja program Adiwiyata di Kabupaten Cirebon. Tujuan kinerja tersusunnya rencana kerja atau timeline yang sistematis dan terarah. Kemudian indikator pencapaian yaitu 1 dokumen rencana kerja atau timeline program Adiwiyata tersusun dan disahkan di awal tahun setiap tahunnya. Waktu perolehan setiap tahun dimulai dari tahun 2025 sampai tahun 2029. Dari kegiatan tersebut kemudian dianalisis mengenai nilai-nilai dan etika jabatan core values berakhlak yang sesuai dengan kegiatan tersebut, yaitu berorientasi pelayanan, itu penyusunan rencana kerja dilakukan secara sistematis, kemudian empati, rencana kerja disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, kemudian responsif, rencana kerja dievaluasi dan diperbaharui setiap tahun untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dan kebutuhan lapangan. Kemudian akuntabel, dokumen rencana kerja disusun secara transparan dan dengan indikator pencapaian yang jelas. Kemudian kompeten, penyusunan rencana kerja disusun berbasis data dan hasil evaluasi sehingga memastikan bahwa efektivitas dan keberlanjutan program Adiwiyata itu semakin meningkat setiap tahunnya. Kemudian harmonis, dalam penyusunannya rencana kerja melibatkan berbagai pihak terkait seperti dinas terkait, kemudian mitra lingkungan, dalam hal ini HPAI, guna membangun sinergi yang kuat. Kemudian loyal, konsisten dibuat setiap tahun penyusunannya. Kemudian adaptif, rencana kerja disusun dengan fleksibilitas agar dapat menyesuaikan dengan dinamika kebijakan dan tantangan lingkungan yang berkembang. Kemudian yang terakhir kolaboratif, penyusunan rencana kerja mengedepankan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk DPW Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia atau HPAI Kabupaten Cirebon sebagai mitra utama
kami dalam pelaksanaan program Adiwiyata. Kemudian kegiatan kedua yaitu melaksanakan penyebarluasan informasi mengenai GPBLHS melalui berbagai media sosial maupun sosialisasi atau bimbingan teknis. Tujuan kinerjanya yaitu meningkatkan pemahaman sekolah atau madrasah mengenai GPBLHS dengan indikator pencapaian, yaitu 100% kegiatan sosialisasi atau bimbingan teknis dilaksanakan setiap tahunnya. Yang pertama, sosialisasi GPBLHS kepada seluruh sekolah atau madrasah di Kabupaten Cirebon 1 kali per tahun. Kemudian bimbingan teknis penerapan GPBLHS Adiwiyata di calon sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten 1 kali setiap tahun. Yang ketiga, kegiatan yang ketiga melaksanakan pembinaan GPBLHS kepada calon sekolah Adiwiyata yang telah mendaftar dengan tujuan kinerja yaitu sekolah atau madrasah memahami dan menerapkan prinsip GPBLHS dengan indikator pencapaian. 100% sekolah atau madrasah yang mengajukan pendaftaran CSA calon sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan mandiri mendapatkan pembinaan minimal 1 kali dengan waktu perolehan yaitu tahun 2025 sampai 2029. Berdasarkan dari kegiatan yang telah dijelaskan, berikut adalah analisis mengenai nilai dan etika jabatan berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Sosialisasi atau BIMTEK atau pembinaan mempermudah sekolah atau madrasah dalam menerapkan GPBLHS. Empati, materi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah atau madrasah. Kemudian responsif, kegiatan rutin setiap tahun dan terbuka terhadap masukan untuk perbaikan. Yang keempat, akuntabel, didukung dokumentasi dan laporan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, kompeten, narasumber memiliki keahlian dan pengalaman dalam GPBLHS dan Adiwiyata. Yang keenam, harmonis, melibatkan sekolah, madrasah, komunitas, dan pemerintah dalam sinergi. Kemudian loyal, konsisten dalam melaksanakan sosialisasi dan BIMTEK setiap tahun. Kemudian adaptif, menggunakan berbagai media baik tatap muka maupun daring untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi BIMTEK atau pembinaan. Kemudian kolaboratif, bekerja sama dengan dinas, akademisi, dan praktisi lingkungan untuk meningkatkan atau mensosialisasikan GPBLHS. Kemudian kegiatan yang keempat adalah mendukung penyelenggaraan penganugerahan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah, kabupaten, atau kota dengan tujuan kinerja meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan penganugerahan penghargaan lingkungan hidup. Indikator pencapaiannya terselenggaranya penganugerahan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah, kabupaten, atau kota 1 kali setiap tahun. Untuk waktu perolehannya masing-masing setiap tahun dari tahun 2025 sampai 2029. Kemudian analisis berakhlaknya, yang pertama berorientasi pelayanan, penghargaan diselenggarakan secara profesional dan transparan. Empati, proses evaluasi mempertimbangkan kondisi dan upaya peserta penghargaan. Kemudian responsif, evaluasi dan mekanisme penghargaan diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebijakan yang ada. Akuntabel, penilaian berbasis data, objektif dan sesuai dengan kinerja. Kemudian kompeten, evaluasi melibatkan metode yang tepat dan tim yang profesional. Kemudian harmonis, kolaborasi antar pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk kepedulian lingkungan. Kemudian loyal, komitmen mendukung kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian adaptif, penyelenggaraan penghargaan menyesuaikan dengan kebijakan dan teknologi. Kemudian yang terakhir, kolaboratif, bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk instansi pemerintah, dunia pendidikan, dan HPAI untuk memperluas dampak positif dari program penghargaan ini. Kemudian kesimpulan dan saran melalui rencana aksi, sosialisasi, dan pembinaan GPBLHS menuju sekolah Adiwiyata, P3K berkontribusi dalam meningkatkan jumlah sekolah yang berpartisipasi dalam program ini. Hal ini mendukung program prioritas DLH seperti kampung bersih, modernisasi pengolah sampah, penghijauan kritis, serta peningkatan ketahanan terhadap bencana yang harapannya dapat mendukung visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025 sampai 2030. Kemudian sarannya meningkatkan sosialisasi program Adiwiyata yang berorientasi pelayanan, khususnya dalam menjalankan tugas sebagai P3K penting untuk menerapkan nilai berorientasi pada pelayanan.
Dengan memastikan sosialisasi program Adiwata dilakukan secara luas dan efektif, hal ini dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti tatap muka, media digital, serta kerjasama dengan komunitas lingkungan untuk menjangkau lebih banyak sekolah. Kemudian pembinaan dan pendampingan secara adaptif. Kenapa adaptif? Karena menyesuaikan metode pembinaan dan pendampingan dengan kondisi sekolah, berkolaborasi dengan instansi-instansi atau pegiat lingkungan itu dapat membantu memberikan pendampingan yang lebih sistematis dan berbasis kebutuhan di masing-masing sekolah. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi dan apresiasi yang akuntabel. Jadi sebagai P3K dituntut memiliki akuntabilitas evaluasi terhadap implementasi GPBLHS harus dilakukan secara transparan dan berbasis data. Kemudian dokumentasi ini kegiatan dan rencana aksi yang sudah dilakukan termasuk dalam penyusunan timeline tahunan calon sekolah adiwiyata baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, nasional dan mandiri. Untuk tingkat provinsi, nasional dan mandiri itu menyesuaikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat atau KLHK. Kemudian dokumentasi mengenai pelaksanaan penyebar luasan informasi mengenai GPBLHS yang tadi dilaksanakan di awal tahun dengan melalui media sosial baik itu di Instagram maupun penayangan videotron yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan bimbingan teknis kepada calon sekolah adiwiyata yang telah mendaftar di tahun 2025. Kemudian ini ada pelaksanaan pembinaan yang diusulkan oleh MTSN 11 Cirebon sebagai CSAP atau calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, dihadiri oleh tim adiwiyata dari MTS 11 Cirebon dan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Kemudian pelaksanaan pembinaan kepada seluruh calon sekolah adiwiyata tingkat kabupaten dilakukan melalui daring atau melalui media platform Zoom Meeting. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.